وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai halaman Masailu itu bukan? Masailu fit tayammum itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fit tayammumi mata yajibu qada'us salati ala al-mutayammimi yajibu fi thamani halatin wa hiya al-'asi bisafarihi walau fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma'i الثاني الفاقد للماء في المحل الذي يغلب فيه وجوده حضرا كان أو سفرا. الثالث الناسي للماء في رحله. الرابع الضال للماء في رحله. الخامس المتيمم لشدة البرد. السادس المتيمم لأجل الساتر في أعضاء التيمم. السابع المتيمم لأجل الساتر في غير أعضاء التيمم
ma'a wad'ihi ala hadathin aw kaunihi zaidan ala qadri al-istimsaki al-thaminu al-mutayammimu alladhi alaihi najasatun ghairu ma'fuwin anha wa qad ajaza an izalatiha li faqdil ma'i الثاني متى لا يجب قضاء الصلاة على المتيمم في 14 حالة وهي الأول المتيمم لفقد الماء في محل يغلب فيه فقده الثاني كون الماء الموجود مسبلا لغير طهر الثالث فقده الدلو أو الآلة التي يستسقي الماء بها الرابع وجود ما يمنعه من الماء كسبع أو عدو الخامس خوف الهلاك كغرق من راكب سفينة يريد الاغتراف السادس المريض إذا خاف تلفا من استعمال الماء السابع خوف المريض من بطء الشفاء الثامن خوف المريض من زيادة الألم التاسع خوف المريض من حصول شيء فاحش في عضو ظاهر العاشر الاحتياج للماء لعطش حيوان محترم الحادي عشر الاحتياج لبيعه لمؤنته أو دين الثاني عشر كونه يباع بأكثر من ثمن مثله الثالث عشر العجز عن ثمنه الرابع عشر الاحتياج إليه لمؤنته أو دين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fit tayammumi. Beberapa masalah mengenai tayammum.
Mata yajibu qada'us salati 'alal mutayammimi. Yang pertama, kapan wajib mengqadha salat atas orang yang melakukan tayammum? Yang pertama, kapan wajib mengqadha salat atas orang yang melakukan tayammum? Yajibu fi thamani halatin. Wajib mengqadha salat pada 8 keadaan. Jadi orang yang bertayamum ada kewajiban untuk mengqadha salat fardu yang telah dia kerjakan pada 8 keadaan. Yang pertama, wahya al-awwalu al-'asi bisafarihi. Orang yang berbuat maksiat dengan safarnya. Jadi perginya buat maksiat, bukan untuk hal yang mubah atau untuk ibadah. Perginya dia safar dari Jakarta misalnya ke Surabaya, tujuannya untuk maksiat. Nah, orang yang demikian, walau fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma'i, sekalipun dia berada di sebuah tempat yang umumnya ketiadaan air padanya. Sekalipun ini tempat umumnya tidak ada apa? Tidak ada air. Karena safarnya dia tujuannya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka setiap sholat fardu yang dia kerjakan dengan kondisi dia bertayamum, hukumnya wajib untuk diqadha. Tuh ya, demikian ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertayamum, dia safar dari Jakarta ke Surabaya misalnya, kemudian sampai Surabaya dia melakukan apa tadi? Tayamum. Tapi tujuannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sekalipun dia berada di tempat yang umumnya memang tidak ada apa? Tidak ada air, maka ini orang tetap nanti wajib untuk mengqadha salat fardu yang dia kerjakan dengan kondisi bertayamum. Jelas ya? Kenapa demikian tuh? Karena perginya dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang pertama, kewajiban mengqadha salat atas orang yang bertayamum. Tadi yang pertama, orang ini berbuat maksiat dengan safarnya sekalipun dia berada di sebuah tempat yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air. Kan seharusnya kalau nggak ada air maka tidak ada apa? Kewajiban untuk mengqadha salat yang fardu. Karena safarnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, konsekuensi hukumnya pada akhirnya ini orang wajib untuk mengqadha apanya? Salat fardu yang dia kerjakan dengan bertayamum. Jelas ya? Yang kedua, al-faqidu lil ma'i, orang yang ketiadaan air. Di mana ketiadaan airnya? Fil mahallil ladzi yaghlibu fihi wujuduhu, di tempat yang umumnya ada air padanya. Hadaran kana au safaran, baik dalam kondisi tidak safar atau dalam kondisi safar. Yang kedua, ulang lagi, orang yang wajib untuk mengqadha salat fardu yang telah dia kerjakan dengan bertayamum, orang yang ketiadaan air. Di mana adanya ini orang? Di tempat yang umumnya adanya apa? Adanya air. Ini orang ketiadaan air, tapi ini orang adanya di tempat yang umumnya ada apa? Ada air. Baik dalam kondisi dia tidak safar atau dalam kondisi apa? Safar. Maka ini orang setiap sholat fardu yang dia kerjakan dengan bertayamum, hukumnya wajib untuk diqadha. Kenapa demikian tadi itu? Karena ini orang adanya di tempat yang umumnya ada apa? Ada air. Jelas ya? Jadi pas kita jalan misalnya jalan ke Bandung atau masih di Jakarta, kemudian pas masuk waktu air tidak apa? Tidak ada. Tapi tempat ini tempat yang umumnya ada apa? Ada air. Kita kan langsung apa tuh? Tayamum, kemudian sholat fardu. Nah, sholat fardu yang dikerjakan dengan bertayamum,
karena kita tidak ada airnya di tempat yang umumnya ada apa? Ada air, maka kita wajib untuk mengqadha sholat fardu yang kita kerjakan dengan cara apa tadi? Bertayamum. Jelas ya? Ente di Jakarta ini, Jakarta umumnya ada apa? Ada air. Kebetulan lagi kering. Kemudian pada akhirnya ente harus apa? Tayamum. Setiap sholat fardu yang ente kerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan bertayamum, karena ente biasa di tempat yang adanya ada apa? Ada air, maka wajib untuk diapakan? Diqadha sholat-sholat fardu yang telah dia kerjakan. Jelas ya? Baik di Jakarta atau di luar Jakarta. Yang penting tempatnya. Ini tempat umumnya ada apa? Ada air. Yang ketiga, an-nasi lil ma'i fi rahlihi. Orang yang kelupaan air di rumahnya, jarang nih sini. Emang nggak punya duit. Jadi ada orang yang lupa air di rumahnya tuh, jarang kejadian. Tapi kalau kejadian juga, misalnya ada orang yang kelupaan, dia punya air tapi kelupaan, tapi jarang ya, susah ketemu ya, jarang, susah. Tapi ada kasusnya ini. Kalau seandainya ada orang yang kelupaan air, padahal di rumahnya ada apa? Ada air, emang lagi banyak duit kali dia. Yang ketiga ini, orang yang kelupaan air di rumahnya, dia lupa ada air di rumahnya, disangka tidak ada apa? Tidak ada air, langsung dia ngapain? Tayamum. Pas subuh bangun, emang utangnya banyak ini orang. Kemudian apa? Tayamum dia, lupa ada air di rumahnya tuh. Kemudian sholat fardu subuh, maka subuh yang dikerjakan dengan bertayamum karena dia kelupaan air di rumahnya, wajib untuk diapakan? Diqadha sholat yang fardu subuh tadi yang telah dikerjakan. Jelas ya? Bisa kejadian, bisa kejadian. Tapi kalau yang normal sih kagak kayaknya. Ini nggak akan normal aja nih. Yang keempat, ar-rabi'u ad-dallu lil ma'i fi rahlihi. Orang yang kehilangan air di rumahnya nih lagi nih. Tapi kejadian juga, kejadian. Bini sama lakinya marah, diumpetin tuh air. Jadi kalau seandainya ada orang yang kehilangan air di rumahnya, kemudian dia lihat air udah nggak ada, ini habis ini. Persiapan sama sekali tidak ada, tidak ada. Zuhur waktunya udah masuk, maka ini orang langsung apa? Tayamum. Kemudian sholat fardu zuhur, maka sholat zuhurnya wajib untuk diapakan? Diqadha. Karena ini orang masuk pada hal keadaan yang keempat, yaitu orang yang kehilangan air di rumahnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, yang wajib mengqadha sholat dengan tayamum, orang yang berbuat maksiat dengan apanya tadi? Dengan safarnya, sekalipun di tempat yang umumnya ketiadaan air. Yang kedua, orang yang ketiadaan air tapi di tempat yang umumnya baik dalam kondisi safar atau dalam kondisi tidak safar. Yang ketiga, orang yang kelupaan di rumahnya. Yang keempat, orang yang empat masalah ini orang-orang tersebut wajib untuk mengqadha apanya? Sholat fardu yang telah dikerjakan dalam keadaan apa? Bertayamum. Jelas ya? Yang kelima, al-mutayammimu li syiddatil bardi. Orang yang bertayamum karena sangat dingin. Karena sangat dingin. Musim hujan sekarang nih, dingin. Dia nggak kuat, emang fisiknya lemah, nggak kuat. Kalau juga pakai air, maka akan apa? Akan menderita dia punya badannya, tubuhnya. Maka dalam kondisi yang demikian, orang tersebut dalam hukum syariat, dalam hukum agama, silahkan sholat fardunya dikerjakan dengan cara apa? Bertayamum. Tapi ingat, nanti kalau sudah seperti biasa lagi, cuacanya normal lagi, maka dihitungin tuh setiap sholat fardu yang dia kerjakan dengan bertayamum sebab kedinginan, maka hukumnya wajib untuk diapakan? Wajib untuk diqadha sholatnya. Kalau di Jakarta nggak begitu, tapi ya
Ini kalau di luar Jakarta mungkin daerah yang dingin banget itu, kita sehingga buat butuh pakai apa? Pakai air agak susah tuh. Maka diperbolehkan dengan cara apa? Bertayamum. Tapi ingat, nanti sholat fardu yang dikerjakan dalam kondisi yang demikian, hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Agama mudah ya, tapi jangan dimudah-mudahin ya. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ad-din yusrun, agama mudah tapi jangan diapakan? Jangan dimudah-mudahkan. Yang keenam, al-mutayammimu li ajlis satiri fi a'dha'it tayammumi. Orang yang bertayamum sebab adanya as-satir yang kemarin ya. Satir itu ada gib, ada tansoplas, ada handiplas. Ini satir penutup adanya di anggota-anggota tayamum, yaitu wajah dan apa? Dan dua tangan. Jadi kalau seandainya ada orang yang menggunakan gib, tansoplas, handiplas, atau pembalut yang lainnya di anggota tayamum dia, yaitu wajah atau tangan dia, kemudian dia pengen sholat yang fardu, kemudian dia bertayamum, maka sholat fardunya hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Misalnya ente punya luka di wajah, di muka, kemudian pakai apa? Tansoplas, jerawat ganjen tuh, yang gede tuh. Kemudian diapain? Dikelopet, kemudian sampai pada akhirnya luka. Kan mesti pakai apa itu? Tansoplas, karena pengen ketemu doi kan malu kejerawatan. Kemudian ini orang tayamum sebab ada luka di mananya tuh? Bagian wajahnya. Maka dalam kondisi yang demikian silahkan diperbolehkan dalam hukum syariat. Tapi ingat, nanti setiap sholat fardu yang dikerjakan dengan cara yang demikian, hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha sholat yang fardunya. Kenapa demikian? Karena penutupnya ada di mana tadi? Di anggota-anggota tayamum. Jelas ya? Yang ketujuh, al-mutayammimu li ajlis satiri. Orang yang bertayamum karena adanya penutup fi ghairi a'dha'it tayammumi, pada selain anggota-anggota tayamum. Kalau tadi penutupnya ada di anggota-anggota tayamum, wajah atau kedua tangan. Nah sekarang penutupnya, tansoplasnya, handiplasnya itu bukan ada di anggota-anggota apa? Tayamum, seperti kaki atau kepala, tapi ma'awad'ihi ala hadatin. Yang pertama, diletakkannya dalam kondisi hadas, lagi nggak wudhu, kemudian dipakai apaan tuh? Dipakein tansoplas. Lagi nggak wudhu, dipakai apa? Perban. Maka dalam kondisi yang demikian, kalau pengen sholat silahkan. Orang tersebut diperbolehkan untuk apa? Untuk bertayamum. Tapi ingat, nanti sholatnya hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Yang kemarin kaifiahnya ya, 2 kali kerjaan ya. Pertama wudhu, yang kedua tayamum, atau sebaliknya. Pertama tayamum, yang kedua adalah berwudhu. Tapi ingat, kondisi yang demikian orang tersebut hukum sholat fardunya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Misalnya kaki ente luka, kemudian ini perban diletakkannya dalam kondisi ente tidak bertayamum, tidak berwudhu, dilibat pakaian perban, kemudian masuk waktu asar misalnya, kejadiannya jam 1 siang, udah zuhur, sholat rapi, kejadian ada luka di kaki ente tuh, kemudian ente pakaian perban dalam kondisi tidak berwudu, masuk waktu asar, kan berarti harus apa ini? Sholat fardu asar, kerjakan 2 kali kerjaan, wudu juga, kemudian tayamum juga. Karena tadi perbannya diletakkan dalam kondisi tidak apa tadi? Berwudu, maka nanti salat fardu asar ente wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Jelas ya? Jadi penutup ini adanya di luar anggota apa? Tayamum. Tapi diletakkannya dalam kondisi apa tadi? Tidak dalam keadaan berwudu. Au kaunihi zaidan ala qadril istimsaki,
atau keadaannya lebih dari kadar untuk memegang. Lukanya 1 cm, perbannya 2 cm, kan lebih tuh. Maka dalam kondisi yang demikian pun sama, orang tersebut silahkan kerjakan sholatnya dengan tayamum. Tapi ingat, nanti sholatnya hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Ulang lagi. Jadi yang ketujuh, orang yang bertayamum karena tadi ada apa? Ada penutup, pakai handiplas, tansoplas, pakai gip, pakai perban, tapi adanya pada selain anggota apa? Tayamum. Ditaruhnya, dipasangnya dalam kondisi berhadas, tidak berwudu. Yang pertama, atau ini perban, ini gip, tansoplas, handiplas melebihi kadar untuk memegang lukanya. Lukanya 1 cm, kemudian gipnya, perbannya 1,5 cm, kan lebih itu. Masuk waktu salat yang fardu, silahkan kerjakan dengan cara yang sudah diajarkan. Wudhu dulu, baru kemudian tayamum atau sebaliknya. Kemudian ini orang silahkan kerjakan salat fardu yang telah masuk waktunya. Kemudian ingat ini, salat fardu tersebut nanti kalau sudah sembuh dari penyakitnya, lukanya, perban sudah dibuka, maka ini orang wajib untuk apa? Mengqadha salat fardu yang dikerjakan dalam kondisi yang demikian. Jelas ya? Yang ke-8, yang terakhir, al-mutayammimul ladzi alaihi najasatun ghairu ma'fuwin anha. Orang yang bertayamum di atasnya ada najis yang tidak dimaaf. Wa qad ajaza an izalatiha, dan sungguh ini orang tidak mampu untuk menghilangkannya, li faqadil ma'i, karena ketiadaan air. Dia bertayamum, di atasnya ada najis yang tidak diapakan, yang tidak dimaaf. Dia nggak bisa ngilanginnya karena ketiadaan air, maka dia sholat dalam kondisi yang demikian. Tapi ingat, sholatnya fardunya nanti kalau seandainya sudah bisa ada air, bisa dihilangkan, maka ini orang wajib untuk apa? Untuk mengqadha sholat fardu yang telah dia kerjakan. Ulang ya, ulang lagi. Yang pertama, yang wajib diqadha sholat atas orang yang bertayamum adalah orang yang berbuat apa tadi? Berbuat maksiat dengan safarnya, sekalipun ini orang di tempat yang umumnya ada apa? Ketiadaan air. Yang kedua, orang yang ketiadaan di tempat yang umumnya adanya apa? Baik dalam kondisi apa? Safar atau tidak safar. Yang ketiga, orang yang kelupaan di rumahnya. Yang keempat, orang yang, kemudian yang kelima, kemudian yang keenam, orang bertayamum di anggota apa? Wajah atau mana? Atau tangan, bukan telapak tangan. Wajah atau apa? Atau tangan. Yang ketujuh, orang yang bertayamum pada selain anggota, berarti selain apa? Selain wajah dan selain tangan. Diletakkannya dalam kondisi apa? Tidak berwudu atau berhadas, atau keadaan pembalutnya, penutupnya, gipnya, handiplasnya melebihi apa? Kadar memegang lukanya. Yang ke-8, bertayamum, di atasnya ada, sungguh ini orang tidak mampu untuk menghilangkannya karena ketiadaan air. Jelas ya? Itu semua 8 keadaan. Apabila dikerjakan sholatnya dalam kondisi bertayamum, maka sholat fardunya hukumnya wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Ingetin ya. Dingin nih, dingin nggak kuat, ente ke puncak misalnya, atau ke tempat-tempat yang dingin, ente nggak kuat, harus pakai apa? Pakai air wudhu. Udah silahkan bertayamum, silahkan kerjakan sholat fardunya. Tapi ingat, hitung tuh berapa waktu sholat fardu yang dikerjakan dengan cara demikian. Dihitung, nanti kalau sudah balik ke Jakarta normal lagi, hitung semuanya, maka wajib untuk diapakan? Untuk diqadha sholat fardu yang dikerjakan karena sangat dingin keadaannya. Jelas ya? Ingatin ya, agama itu apa? Mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yang kedua,
Mata la yajibu qada'us salati 'alal mutayammimi. Kapan tidak wajib mengqadha salat fardu atas orang yang bertayamum? Kalau tadi kan wajib mengqadha salat fardu atas orang yang bertayamum. Kalau sekarang kapan tidak wajib mengqadha salat yang fardu atas orang yang bertayamum? Fi arba'a asyrata halatan, adanya pada 14 keadaan. Adanya pada 14 keadaan. Yang pertama, al-mutayammimu li faqdil ma'i, orang yang bertayamum karena ketiadaan air, fi mahallin yaghlibu fihi faqduhu, di tempat yang umumnya tiada air padanya. Orang yang bertayamum karena ketiadaan air di tempat yang umumnya tidak ada air padanya. Jadi yang pertama, orang yang bertayamum karena ketiadaan air. Pas ente pengen wudhu nggak ada apa? Nggak ada air. Kan berarti harus apa ini? Tayamum. Kemudian kebetulan ente ada di mana? Di tempat yang memang umumnya tidak ada apa? Kemudian misalnya zuhur masuk, ente pengen wudhu nggak ada air. Kemudian ente di tempat yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air. Langsung sholat dengan cara bertayamum, maka sholat fardunya hukumnya tidak wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Jelas ya? Yang penting ente-nya bertayamum karena tadi apa? Ketiadaan air. Yang kedua di tempat yang apa? Umumnya tidak ada air. Yang kedua, kaunul ma'il mawjudi musabbalan li ghairi tuhrin. Yang kedua, keadaan air yang ada musabbalan, dipersiapkan secara umum, li ghairi tuhrin, bukan untuk bersuci. Ada air musabbal. Kalau orang dulu tuh ada air yang dipersiapkan ditaruh depan rumahnya, pakai gentong, pakai ember, pakai padasan, tapi buat orang apa? Orang minum, bukan buat orang apa? Berwudu, bukan. Bukan buat wudu, bukan buat istinja, bukan buat mandi hadas, apa lagi, bukan. Ini air ditaruh di depan rumahnya, tujuannya untuk apa tadi? Untuk minum orang yang lewat kehausan, disebut dengan air tadi apa? Musabbal namanya itu. Ada orang punya air musabbal, sekarang udah nggak ada itu seperti itu. Orang dulu masih banyak. Orang dulu masih apa? Masih banyak tuh taruh depan rumahnya, ada apa? Sekarang ada buat cuci tangan sekarang, bukan buat minum. Iya, jadi ada air yang disebut dengan apa? Air musabbal. Ini air musabbal dipersiapkan itu air untuk apa tadi? Untuk minum orang yang kehausan. Nah, ada air, tapi ini air apa tadi? Musabbal, air yang dipersiapkan secara umum, bukan untuk bersuci. Ada air depan rumah orang, tapi bukan buat apa? Wudu. Sementara masuk waktu asar, ente harus apa ini? Harus wudu. Itu air bukan buat bersuci, nggak boleh pakai itu. Terpaksa ente harus apa itu? Tayamum. Lakukan asarnya dengan cara bertayamum, dan asarnya tidak ada kewajiban untuk diapakan? Untuk diqadha. Kenapa demikian? Airnya ada, tapi dipersiapkan secara umum untuk apa? Untuk minum, bukan untuk bersuci. Jelas ya? Air yang disebut dengan air tadi apa? Air musabbal. Ingetin ya, air musabbal ya. Kalau sekarang bukan musabbal tuh, air cuci tangan sekarang itu. Bukan musabbal. Kalau musabbal buat apa? Buat minum. Udah nggak ada sekarang musabbal tuh. Tapi kalau di acara-acara besar tuh suka ada tuh orang yang nyiapin apa? Air depan rumahnya disebut dengan musabbal tuh. Itu air nggak boleh buat toharoh tuh, nggak boleh air. Harus buat minum toh itu air. Airnya disebut dengan air musabbal. Pas masuk waktu maghrib misalnya ada air musabbal, ente nggak boleh pakai. Harus apa ente? Tayamum udah.
Sholat fardu maghrib ente yang dikerjakan dengan tayamum, kondisi yang kedua ini tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha sholat fardunya. Jelas ya? Jadi ingetin ya, ada air yang disebut dengan air musabbal. Bukan sebel, bukan, musabbal. Yang ketiga, faqduhud dalwa awil alatallati yastasqil ma'a biha. Kalau bisa nanti itu ada yang rajin tuh pengajian kita tuh yang fiqih tuh dirapiin tuh. Ada buku nanti insyaallah tuh, kan kita kan per bab ya. Ada bab apa tuh kemarin lewat mandi hadas, ada bab wudu, ada air, ada siwak tuh. Tuh yang rajin tuh tolong diturunin tuh. Nanti dibukuin. Jadi risalah tuh, jadi kitab kecil, kitab yang tipis tuh, bagi-bagiin teman-teman. Nanti insya Allah manfaat dunia akhirat tuh ya. Kalau yang rajin begitu, mudah-mudahan ada satu dua orang ya yang begitu ya, yang mau luangin waktunya itu. Di luangin waktunya, dicatat tuh per bab, bab siwak, bab wudu, bab mandi hadas. Kalau enggak lupa pada akhirnya tuh. Rekaman bisa apa? Bisa hilang, lagi hang, kepencet, delete semua. Salah mencet, belum bayar utang semua. Delete, aturan pengen yang lain jadi delete. Jadi kalau bisa gitu, ada 1-2 orang yang rajin tuh, dicatat nanti serankan itu kalau udah jadi tuh, nanti bagi-bagi ke teman-teman semua tuh. Jelas ya? Jadi ada air disebut dengan air apa tadi? Air musabbal. Yang kedua. Yang ketiga, faqduhud dalwa. Orang ini ketiadaan ember. Awil alatallati yastasqil ma'a biha. Atau ketiadaan alat yang dia bisa mengambil air dengan itu alat. Ada airnya, tapi gak punya apa? Gak punya ember, gak punya gayung, gak punya alat untuk mengambil airnya. Susah akhirnya ini, airnya ada. Maka dalam kondisi yang demikian, waktu sholat udah masuk, maka ente ada kewajiban sholat fardu, terpaksa mengerjakan dengan cara apa? Bertayamum. Dan sholat fardu ente tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadhanya. Kenapa demikian? Karena ketiadaan ember atau alat yang dipergunakan untuk mengambil airnya. Jelas ya? Sumurnya ada, tapi nggak ada apanya, nggak ada timbanya, nggak ada kerekannya. Masa kita nyemprot ke bawah? Mampus gitu ya. Bayang kagak mampus. Jadi kondisi yang demikian silahkan sholat dalam kondisi apa tadi? Tayamum. Kemudian sholatnya tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Jelas ya? Yang keempat, wujudu ma yamna'uhu minal ma'i. Ada sesuatu yang mencegah orang tersebut dari airnya. Contohnya apa? Kasabu'in, seperti ada binatang buas. Au aduin, atau ada musuh. Airnya ada, tapi untuk sampai ke itu air ada singa, ada macan. Ini kan susah. Silahkan sholat fardunya dikerjakan dalam kondisi apa tadi? Bertayamum. Dan sholat fardunya tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Untuk diqadha. Atau pengen wudu, ada airnya tapi depan ada musuh, susah untuk sampai ke itu air. Silahkan sholat fardunya kerjakan dalam kondisi bertayamum. Dan sholat fardu tersebut tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Jelas ya? Jadi yang pertama, orang yang bertayamum karena ketiadaan air di tempat yang umumnya tidak ada air. Yang kedua, keadaan air yang ada dipersiapkan secara umum untuk selain bersuci. Airnya disebut dengan air apa? Musabbal. Yang ketiga, ketiadaan ember atau alat untuk mengambil airnya. Yang keempat, ada sesuatu mencegahnya orang tersebut dari air, contoh seperti binatang buas atau musuh. Jelas ya? Yang kelima, khauful halaki. Takut, khawatir dia binasa, mati. Contohnya apa?
Kagharakin min rakibi safinatin yuridul ightirafa, seperti tenggelam dari orang yang mengarungi air atau sungai atau lautan dengan sampannya, dengan perahunya, yang ingin dia mengambil air dengan tangannya. Kalau dia wudhu melalui air sungai, pakai air sungai atau air laut, sementara dia ada di sampan atau ada di perahu, dia khawatir pas ngambil air langsung apa? Tenggelam, kan mati pada akhirnya itu, belum kawin, masih bujangan. Nah, ini gimana hukumnya itu? Silahkan, sholat fardunya dikerjakan dalam kondisi apa? Tayamum, dan tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha sholat fardunya. Jelas ya? Jadi agama itu sekali lagi apa? Mudah. Ad-din yusrun, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ingat, ente yang udah tahu ilmu agama jangan jadi dalil tuh. Boleh nih, oh boleh, jangan, nggak boleh. Jadi nggak boleh diakal-akalin, nggak boleh. Jangan ngakal otak kita, jangan. Oh boleh nih, kesempatan nih, nggak boleh seperti itu. Maka semua nanti akan ditanya, dituntut di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya ilmu diamalkan sesuai dengan ajaran dari para ulama sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, as-sadisu al-maridu, orang yang sakit. Idza khafa talafan min isti'malil ma'i, orang sakit apabila dia khawatir akan talafan, akan binasa, min isti'malil ma'i, akan binasa, akan hilang manfaat dia punya anggota badannya sebab menggunakan air. Orang sakit, dia punya tubuhnya nggak kuat, pakai apa? Pakai air. Silahkan untuk melakukan sholat fardunya dengan cara bertayamum. Dan orang sakit ini apabila sudah sembuh, tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat fardu yang telah dia kerjakan di masa sakitnya. Jelas ya? Yang ketujuh, 7 nih. Belum makan siapa? 7. Anda udah makan soalnya. Yang ketujuh ya. 7, khauful maridi min bud'i syifai. Yang ketujuh, khauful maridi, orang sakit khawatir, min bud'i syifai, lambat sembuh dari penyakitnya. Nggak boleh. Dia kata dokter, kalau luka ini jangan sampai kena apa? Kena air. Udah, nurut kata dokter, jangan sampai kena apa? Kena air. Kalau sampai kena air, nanti lukanya bakal lama sembuhnya. Maka dalam kondisi yang demikian, ente silahkan diperbolehkan sholat fardu dikerjakan dengan cara apa tadi? Tayamum. Dan tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha sholat fardunya dalam kondisi yang demikian. Jelas ya? Yang kedelapan, khauful maridi min ziyadatil alami, orang yang sakit khawatir akan bertambah penyakitnya, tambah sakitnya. Kalau dipaksain pakai apa? Pakai air. Lagi meriang nih, lagi demam, kalau pakai air juga khawatir nanti tambah apa? Tambah sakit. Maka diperbolehkan sholat fardunya dikerjakan dengan kondisi dia bertayamum dan tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengqadha sholat fardu yang dikerjakan dalam kondisi yang demikian. Jelas ya? Yang kesembilan, khauful maridi. Ulang lagi ya. Yang pertama, orang yang bertayamum karena ketiadaan air di tempat yang umumnya tidak ada air. Yang kedua, dipersiapkan secara umum untuk selain bersuci. Yang ketiga, ketiadaan untuk mengambil air. Yang keempat, adanya contohnya seperti atau musuh. Yang kelima, khawatir binasa atau mati. Contohnya seperti tenggelam dari orang yang mengarungi lautan, sungai menggunakan sampan perahu yang ingin mengambil air menggunakan tangannya. Keenam, orang yang sakit
Khawatir ia binasa atau hilang manfaat anggota tubuhnya sebab menggunakan air. Yang ketujuh, lambat sembuhnya. Yang kedelapan, orang sakit. Jelas semuanya ya. Yang kesembilan, khauful maridi min husuli syai'in fahishin fi udwin zahirin. Orang yang sakit dia khawatir terjadinya tanda yang buruk di anggota yang nampak pada tubuhnya. Dia khawatir nih, orang sakit nih, kalau seandainya pakai air nanti bakal bertanda dari penyakit yang dia sedang derita. Ada tanda di anggota-anggota yang zahirnya, di muka, di tangannya. Kalau dipaksain juga pakai apa? Pakai air. Maka silahkan orang tersebut sholat fardunya dikerjakan dengan kondisi apa? Tayamum, dan tidak ada kewajiban sama sekali untuk apa? Untuk diqadha sholat fardunya. Jelas ya? Yang ke-10, al-ihtiyaju lil ma'i, butuh kepada air, li atashi hayawanin muhtaramin, li atasi hayawanin muhtaramin, untuk karena kehausan makhluk Allah yang dihormati. Ada makhluk Allah yang dihormati, ada makhluk Allah yang tidak dihormati. Ingetin tuh yang kemarin tuh ya, yang awal tuh, udah kan itu? Makhluk Allah yang gak dihormati, orang yang meninggalkan sholat fardu, kemudian penzina apa? Muhsan, laki-laki yang udah pernah nikah kemudian apa? Berzina. Kemudian orang kafir harbi, kemudian orang murtad, kemudian anjing. Nah, pada lupa deh tuh. Nah, itu semua merupakan makhluk Allah yang apa? Yang tidak dihormati. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang ahli ibadah, dia kehausan, maka ente wajib untuk apa? Kasih air ke itu orang. Kemudian air habis, maka silahkan sholat fardu ente kerjakan dalam kondisi apa? Tayamum. Dan sholat fardu ente tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Tapi ada orang yang tarikus salah, nggak sholat yang fardu, nggak sembayang yang fardu, kemudian kehausan, biarin aja udah. Jangan dikasih apa? Jangan kasih air, karena ini orang adalah hewan atau makhluk Allah yang apa? Yang tidak dihormati dalam hukum agama. Jelas ya? Nah, demikian tuh. Jadi kalau ada orang yang memang makhluk Allah yang dihormati pada hukum agama, dia butuh air, maka kalahkan air kita, kasih untuk dia, kemudian air kita habis, maka silahkan sholat fardunya dikerjakan dalam kondisi apa? Tayamum, dan sholat fardunya tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Penzina ini lagi kehausan, kita tahu dia penzina, udah pernah nikah laki-laki, kemudian dia berzina, dia kehausan, udah biarin aja sampai mati. Jangan kasih apa? Jangan kasih air, udah. Air yang kita punya pakai buat apa? Buat wudu. Jangan kasih dia. Kalau kasih dia, ini orang tidak berhak untuk mendapatkannya, karena ini orang merupakan apa? Makhluk Allah yang apa? Yang tidak dihormati dalam hukum agama. Jelas ya? Jadi kalau seandainya air yang kita punya untuk dibagi kepada orang yang kehausan, makhluk Allah yang apa? Yang dihormati, silahkan kasih. Kemudian air kita habis, maka lakukan sholat fardu kita dalam kondisi apa? Tayamum, dan tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha sholat fardunya. Yang ke-11, al-ihtiyaju li bai'ihi li mu'natihi aw dainin, butuh untuk menjualnya, butuh untuk menjual air, limu anatihi, untuk biaya hidupnya, audainin, atau untuk bayar hutang. Air ada di rumah, tapi ini air dia butuh kepada duit yang hasil penjualan ini air, jual itu air, airnya habis, silahkan sholat fardunya kerjakan dalam kondisi bertayamum, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu tersebut. Ada airnya, tapi dia punya utang. Kalau seandainya ini air nggak dijual, maka utang dia tidak apa?
Kalau kebayar nggak lunas, maka silahkan jual airnya. Airnya habis, maka kerjakan sholat fardunya dengan kondisi bertayamum. Kemudian sholat fardunya tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk diqadha. Jelas ya? Yang 12, kaunuhu yuba'u bi aktsara min thamani mithlihi. Air tersebut keadaannya dijual lebih mahal dari harga normal. Ada yang jual air buat wudhu, buat mandi hadas, buat istinja, tapi ini air dijual lebih mahal dari apa? Harga normalnya. Akhirnya kita nggak beli, nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung kerjakan sholat fardunya dalam kondisi tadi apa? Bertayamum, dan kita tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat fardu tersebut. Jelas ya? Jadi airnya ada, tapi dijual lebih mahal dari harga apa? Harga normalnya. Yang ke sekarang 13. Al-ajzu an thamanihi. Tidak mampu untuk membeli airnya. Jadi duitnya nggak punya untuk beli air. Itu namanya al-ajzu an thamanihi. Waktu sholat fardu udah masuk, kemudian kita nggak punya duit buat apa? Beli air. Silahkan sholat fardunya kerjakan dalam kondisi tadi apa? Bertayamum, dan tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat fardu tersebut. Yang terakhir 14, al-ihtiyaju ilaihi limu'natihi audainin. Butuh kepada uang dari air yang kita punya untuk biaya hidup atau untuk membayar hutang. Punya duit, bisa beli air, tapi buat bayar apa? Bayar utang atau buat apa? Biaya hidup kita. Maka itu air, itu duit, tidak perlu beli apa? Beli air, kemudian silahkan sholat fardunya kerjakan dalam kondisi bertayamum, dan kita tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk mengqadha sholat fardu tersebut. Ulang lagi ya, ada 14 keadaan yang tidak wajib untuk apa tadi? Mengqadha sholat fardu atas orang yang bertayamum. Yang pertama, orang yang bertayamum karena di tempat yang umumnya. Yang kedua, keadaan air yang ada dipersiapkan secara umum untuk selain bersuci. Yang ketiga, ketiadaan ember. Yang keempat, adanya sesuatu, contohnya seperti binatang buas, atau yang kelima, khawatir binasa atau mati, contohnya tenggelam. Orang yang mengarungi lautan, sungai menggunakan persampan atau perahu, yang dia ingin apa? Mengambil air menggunakan tangannya. Yang keenam, orang yang khawatir dia binasa atau hilang manfaat tubuhnya sebab menggunakan air. Yang ke-7, orang yang sakit. Yang ke-8, orang yang sakit bertambah sakitnya. Yang ke-9, orang yang sakit tanda yang buruk pada anggota yang luar ya, atau yang nampak. Kemudian yang 10, butuh kepada air karena haus makhluk Allah yang dihormati. Yang ke-11, butuh kepada menjual air untuk biaya hidup atau berhutang. Yang ke-12, airnya ada dijual lebih mahal dari harga apa? Normal. Yang 13, tidak mampu. Kemudian yang 14, itu semua 14 kali ini adalah semuanya orang-orang tersebut silahkan bertayamum, sholatnya bertayamum, dan tidak ada kewajiban apa? Mengqadha sholat fardunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرعه لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا
sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar wa yudhim minna al-aqdar bijahil mustafa al-mukhtar bijahil mustafa al-mukhtar sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna